Pernikahan yang dijalani oleh Amar Zoni dan Iris Bella akhirnya berakhir dengan putusan cerai yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok. Dalam putusan tersebut, tidak hanya mencatat perpisahan pasangan ini, tetapi juga memberikan hak asuh kedua anak mereka kepada Iris Bella. Terkait dengan keputusan nafkah sebesar 10 juta rupiah per bulan untuk anak-anaknya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Amar Zoni menyatakan keberatannya dan berencana mengajukan banding. John Matias, kuasa hukum Amar Zoni, mengungkapkan, Amar Zoni akan mengajukan upaya hukum banding, di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Amar Zoni masih mempertimbangkan langkah hukumnya terkait kewajiban nafkah tersebut, yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok. Saat ini, Amar Zoni diberi waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan banding. Meskipun tengah menjalani masa tahanan di Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkannya untuk ketiga kalinya, Amar Zoni tetap diwajibkan memberikan nafkah sebesar 10 juta rupiah per bulan untuk kedua anaknya, Air Rumi Akbar dan Amala Putih Sabai. Humas Pengadilan Agama Kota Depok, Kamal Syarif, menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tersebut tetap melekat pada Amar Zoni sebagai ayah, meskipun saat ini ia berstatus pesakitan. Yang dipertimbangkan majelis hakim adalah kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Amar Zoni, kata Kamal Syarif. Majelis hakim memandang nafkah untuk anak sebagai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jika Amar Zoni merasa keberatan dengan besaran nafkah tersebut, majelis hakim mendorongnya untuk mengajukan banding sebelum ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Ajukan keberatan jika tidak mampu, ungkap Kamal. Meski putusan cerai telah dibacakan, Iris Bella dan Amar Zoni masih diberi kesempatan untuk rujuk kembali. Putusan hakim adalah talak 1 dan masih bisa rujuk lagi. Tambah Kamal Syarif, seluruh perkembangan ini menciptakan situasi hukum dan pribadi yang semakin kompleks dan menjadi sorotan dalam publikasi berita terkait perceraian pasangan selebriti ini. Di sisi lain, Amar Zoni berharap, Iris Bella memberikan keleluasaan untuk dirinya untuk berkomunikasi, bertemu, dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya setelah resmi bercerai. Hal itu diungkapkan kuasa hukum sang aktor, John Matias. John Matias menilai, Iris Bella tidak perlu khawatir membawa anak-anak untuk bertemu Amar Zoni di penjara akan berpengaruh buruk untuk anak, karena dia yakin, pihak kepolisian akan menyediakan ruang yang layak untuk mereka bertemu. Saya yakin, ada kebijakan khusus dari polisi jika nanti memang anak-anak akan bertemu Amar. Kami berharap, pihak Iris Bella juga ada upaya untuk menghubungi kami untuk membahas soal kunjungan anak-anak ke tahanan, tutur sang pengacara menambahkan. Perceraian Amar Zoni dan Iris Bella diumumkan lewat sistem e-court. Pada tanggal 1 Februari tahun 2024, sang aktris mendapat hak asuh atas kedua anaknya, Air Rumi Akbar dan Ara Putih Sabai Akbar. Meski memegang hak asuh, namun pengadilan meminta Bella untuk membuka akses bagi Amar Zoni bertemu anak-anaknya. Tujuannya, agar ayah bisa tetap memiliki waktu berkualitas untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Sementara itu, perceraian Amar Zoni dan Iris Bella memasuki babak baru. Diketahui Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan gugatan cerai Iris Bella terhadap Amar Zoni. Putusan tersebut membuat rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella yang telah dijalani sejak tahun 2019 itu resmi kandas. Kendati demikian, John Matias, kuasa hukum Amar Zoni masih berupaya untuk menempuh langkah hukum. John Matias mengungkapkan jika kliennya merasa sedih ketika mendengar pernyataan kuasa hukum Iris Bella yang menyebut Amar Zoni dipersulit untuk bertemu anaknya. Ucapan kuasa hukum Iris Bella tersebut, menurut John akan menjadi salah satu pertimbangan Amar Zoni untuk menempuh upaya hukum. Mengingat hal itu dianggap tak bisa jadi alasan Iris Bella menghadirkan anaknya menjenguk sang ayah. Menurut kuasa hukum Amar, hal tersebut tidak dilarang oleh hukum Islam maupun hukum negara. Lebih lanjut sang kuasa hukum mengatakan jika dapat bertemu dengan anaknya, diharapkan Amar bisa cepat menyelesaikan masalah hukumnya. Terlebih John Matias menjelaskan jika sebenarnya tidak ada larangan anak untuk menjenguk bapaknya di penjara. Jika berasalan psikologis anak, menurut John, tidak mungkin seorang anak dipertemukan dengan ayahnya di tempat ia ditahan.
Tentunya pihak kepolisian akan menyiapkan sebuah ruang tertentu untuk menyesuaikan psikologis anaknya. Namun, permintaan pihak Amar Zoni untuk bertemu anaknya sepertinya tidak digubris oleh pihak Iris Bella. Bahkan, kuasa hukum Amar telah berkali-kali mengatakan jika kliennya itu rindu akan anaknya. Menurut John Matthias, pihak Iris Bella seharusnya mengusahakan permintaan kliennya itu untuk bertemu anaknya. Sementara itu, Aditya Zoni membenarkan Amar Zoni melayat sekaligus menyaksikan untuk kali terakhir ayahnya, Suhendri Zoni yang meninggal dunia, setelah berjuang melawan kanker hati stadium akhir. Ia menyebut Amar Zoni melayat ayah sendiri selama 2 jam atas izin pihak kepolisian. Selama itu, suami Iris Bella hanya bisa menangis dan menyesal tak bisa mendampingi Suhendri Zoni hingga napas terakhir. Itu hak progresifnya tahanan lah, ya, undang-undangnya ada. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, itu bisa datang sejam 2 jam. Bang Amar begitu sih, nangis-nangis saja, kata Aditya Zoni. Aktor kelahiran Depok, tanggal 2 Februari tahun 2000, menjelaskan 1 jam sebelum meninggal dunia, Suhendri Zoni sempat berinteraksi dengan Amar Zoni lewat video call, tak disangka itu menjadi kontak terakhir. Aditya Zoni menarik hikmah di balik perkabungan. Setidaknya, sang ayah sempat melihat Amar Zoni meski dalam panggilan video. Aditya Zoni tak bisa menggambarkan detail momen Amar Zoni melayat ayah sendiri. Ia menyebut Amar Zoni berkali meluapkan penyesalan kepada keluarga atas tragedi yang bertubi. Ia menjelaskan, Sabtu pagi, Suhendri Zoni masih bisa berkomunikasi dengan cukup lancar. Karenanya, Aditya Zoni optimistis ayahnya mampu bertahan, ia pun melanjutkan kampanye turun ke dapil. Di sisi lain, rasa duka tak bisa dielakkan dari Amar Zoni ketika mengetahui sang ayah, Suhendri Zoni yang meninggal sementara dirinya masih berada di tahanan. Amar Zoni disebut sangat terpukul atas kepergian ayahnya. Beruntung, dirinya diberikan kesempatan untuk melihat ayahnya untuk yang terakhir kalinya di dunia. Pun demikian, Amar hanya diberikan waktu hanya sekitar 2 jam di rumah duka, di mana jenazah ayahnya disemayamkan. Menurut sang kuasa hukum, Amar Zoni hanya sampai jam 2 pagi di rumah duka. Selanjutnya, ia pun tak bisa berlama-lama untuk menemani mendiang ayahnya. Ia juga tak mendapat kesempatan menguburkan jenazah ayahnya. Sementara itu, Iris Bella yang datang ke rumah duka tampak mengenakan pakaian serba hitam. Ia melakukan takziah bersama ibunya. Iris Bella tak banyak bicara ketika turun dari mobilnya. Sembari tertunduk sedih, ia melangkah ke rumah duka. Sebagai informasi, Suhendri Zoni meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat usai mendapatkan perawatan intensif di RSEMC Sentul, Bogor. Ia menghembuskan napas terakhirnya setelah beberapa lama dirawat karena penyakit kanker stadium 4 yang sudah lama diidapnya. Mendiang Suhendri Zoni kemudian yang meninggal dunia di usia 58 tahun itu dimakamkan pada Minggu siang di TPU Kalimulya 1, Depok. Meski tak diperbolehkan datang ke pemakaman, Amar Zoni tetap mengikuti proses lewat video call. Pun demikian, Amar Zoni merasa sangat menyesal karena tak bisa mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan terakhirnya.